Terakhir saraf penjepit. 1 jam pas kita nih. Ada 1 jam? Oh, sudah lewat ya. Nggak terasa Pak ya. Saraf penjepit 80% saraf penjepit itu di L berapa? L4 dan L5 ya. 80% Pak ya. Jadi 80% itu L4 dan L5. Di bawah itu tuh ya. Jadi Bapak kalau cari orang saraf penjepit ya sudah L4 L5. L5 kan satu ruas di atas tulang ekor itu kan. Kalau ya dari atas lah, dari ginjal, ruas pertama, rusuk terakhir itu, ruas pertama L1, L2 ya, batasnya rusuk ya, di bawah rusuk itu mulai lumbar ya. Kalau dari bawah ya tulang ekor batasnya, di atas tulang ekor itu lumbar 5, paling bawah gitu ya. Biasanya di situ. Kalau L1 itu kan biasanya suka ada. Jarang. Ada yang L1 nih, sampai ke sini. Iya, betul, di ginjal. Tapi jarang. Itu masuk ginjal kan? Ginjal kan dari torak yang toraks itu rusuk paling bawah, L1 L2 masuk ginjal. Kan ginjal kan ada lebar kan? Itu masuk ke situ juga dia. Ya. Jadi sebagian besar 80% HNP itu kenanya L4 dan L5. Nah, Bapak tekan di situ. Tekan dengan 2 jempol begitu tekniknya kan, ya. Jadi tekniknya ditekan dengan 2 jempol dia, dicari dulu. Nah, tekan lagi. Nah, itu L1 kan di atas kan? Bisa jadi di situ, ya. Bawah lagi kira-kira masuk dia di L5. Nah, di situ dia yang paling bawah kan? Nah, sebagian besar di situ. Nah, di situ Pak sebagian besar, ya. L4 dan L5. Nggak sampai L300 lah. Jelas ya? Gampang Pak totok punggung, siapa bilang susah? Masalah susah sama dokter, gampang sama kita. Ya kan? Teori kita kan gampang kan? Tadi ibu-ibu Pak nggak bisa bangun, totok, Bu udah coba bangun bisa deh. Kok saya bisa bangun? Ya bisa. Buat praktek tadi pagi kan? Nah, tekan dengan 2 jempol kalau nggak kuat, gitu ya. Itu tekniknya Pak. Masya Allah ya, dengan izin Allah nggak menekan saraf lagi, nggak menekan tulang lagi, tulang pun balik ke posisinya. Yang sudah bantalan pecah Pak, L3, L4, L5 sudah nyatu, udah ngesot dia jalan, itu ternyata Masya Allah bantalannya bisa tumbuh lagi Pak, normal lagi. Nggak perlu ganti bantalan sintetis, nggak perlu dioperasi. Totok punggung Pak. Betul nggak di awal saya bilang? Tubuh kita lebih cerdas dari dokter yang paling cerdas, ya kan? Ya, bisa di recovery secara alami. Kalau di leher bagaimana? Ini kan di bawah kan, L4, L5. Ada nggak yang lehernya lagi kaku saat ini? Lehernya kaku ada nggak Bapak? Lehernya kaku. Salah bantal, tadi pagi bangun tidur ada nggak? Nyalain bantal, bukan salah bantal ya. Ada nggak yang tadi pagi nyalain bantal? Kalau ada silakan maju Pak. Kalau ada, kalau nggak ada nggak apa-apa. Ya. Ini Pak. Yang mana? Ya nantilah sekalian praktek. Udah keenakan itu mah ditotok. Minta lagi bayarannya beda. Enggak bercanda ya. Nanti praktek ya di sini ya. Salah praktek. Lehernya kejepit sarafnya Pak, di mana totoknya? Jangan Bapak sentuh lehernya. Pertama itu tuh saran saya. Totok punggung batasnya servikal C7, leher paling bawah sampai tulang ekor atasnya itu, ya, nggak boleh di situ, ya. Kebanyakan kita nggak tahu, lehernya sakit diurut lehernya kan, diurut lehernya tambah kaku nggak lehernya? Itu Pak kesalahan fatal kita, ya. Kan teori sederhana, bagaimana teori kita? Orang lehernya kaku, kenapa lehernya kaku? Karena saraf ototnya ketekan di punggungnya. Kan jaring laba-laba kan saraf kita kan? Bapak bayangkan itu. Ini ketekan jaringnya. Kalau nggak ketekan dia kan kendor tuh. Kita tekan, kenceng nggak dia? Ketarik nggak? Ya kan? Ketarik ke atas ke leher kan? Jadi tulang bisa jadi bergeser kan begitu? Ya. Jadi bukan tulangnya dioperasi, digeser lagi sama dokter, bahkan digerus, bahkan pasang pen di lehernya, bukan saya bilang. Ya, tapi apa? Yang menekan di punggungnya ini kita lepaskan, kita urai di uwal-uwal tuh, nggak menekan lagi Pak. Jaring laba-laba sudah menekan, kita lepaskan. Kendor lagi nggak jaringnya, senarnya? Kendor lagi. Enteng lagi nggak lehernya? Enteng lagi kan, itu rumusnya kan?
Ya. Jadi kesalahan fatal dunia kedokteran Pak, bertahun-tahun tetap dilakukan walaupun salah teorinya. Ini Pak, saya kasih gambar nih, foto pasien saya operasi leher 4 kali. 4 kali operasi Pak, entahlah itu sudah habis berapa ratus juta. Yang jelas yang di Pertamina sudah 400 juta. Nah ini Pak ya, ini 4 kali operasi lehernya. Ini belum saya masukkan, saya lupa terus nih ya. Pelatihan berikutnya insya Allah saya sudah masukkan ke slide saya ya, insya Allah. Nah ini Pak nih, depannya sudah dioperasi, belakangnya pun sudah dioperasi dan gagal. Apa bilang dokternya Pak? Dari mana lagi ya operasinya? Dari mana lagi operasinya, kan kurang ajar. Bukannya minta maaf gitu kan. 3 kali salah belum juga kapok, 4 kali salah belum juga kapok. Saya tanya Bapak, kalau metode 4 kali salah, boleh nggak metode itu dipergunakan Pak? Ya Allah, ya kan? Nggak boleh Pak, saya yakin Pak, kalau bekam itu dibekam mati, boleh nggak kita pakai bekam itu? Nggak bisa kan gitu kan? Ya, nggak boleh lagi metode itu dipakai gitu. Ini sudah berkali-kali salah, tetap saja dilakukan. Ya, keledai saja tidak mau terjerembab di lubang yang sama, keledai itu. Ya, kan kita bilang begitu, keledai saja tidak mau terjerembab di lubang yang sama. Tapi fakultas kedokteran Pak, sudah berkali-kali salah, tetap dilakukan. Jangankan keledai Pak, orang gila saja tidak mau salah 2 kali. Orang gila loh Pak. Kalau nggak percaya nanti buktikan perkataan saya. Orang gila lewat depan rumah Bapak tuh, Bapak gertak dia, ayo mau kemana kamu? Besok nggak lewat situ lagi dia Pak. Apa dia pikir? Dia bilang, di sana ada orang yang lebih gila dari saya. Nah ini dokter Pak, berkali-kali salah, nggak mikir kan gitu kan. Mau diulang lagi 3 kali salah, pasien saya 400 juta. Kita coba lagi Pak, barangkali 1 kali lagi berhasil, kan masih barangkali. Ya, jadi tidak masuk lah itu, seharusnya tidak boleh lagi diulangi metode itu. Makanya kita keluarkan teori baru Pak, sederhana teori kita. Ya, tapi subhanallah dengan izin Allah bisa mengatasi masalah yang mereka tidak bisa atasi. Begitu ya. Ya, yang terakhir, saraf kejepit. Kita atasi pasien saraf kejepit dan rata-rata 100% berhasil. Masalah saraf kejepit bukan masalah tulang, ya. Masalah saraf kejepit itu masalah lemak di kanan kiri tulang. Jadi nggak boleh kita dorong tekan tulangnya, tidak boleh kita tekan, kita dorong tulangnya, ya. Karena pasti kita kalau ke dokter nggak boleh ditekan-tekan, nggak boleh diurut, tidak boleh dipijat, ya. Yang kita cari apa? Yang kita cari perlemakan, yang menekan, yang menarik posisi tulang, ya. Jadi orang HNP, orang saraf kejepit itu bukan masalah tulang sumbernya, masalahnya lemak yang numpuk di kanan kiri tulang. Dia mendorong posisi tulang, tulang kedorong, dia bergeser, maka tulang menjepit saraf. Masalahnya di mana? Di samping kanan kirinya, itu masalahnya, ya. Ini sekalian kita terapi keselio nih di sini ya. Anggap saja ini saraf kejepit ya. Pertama apa dikendorkan? Kalau saraf kejepit di sebelah kanan, MRI biasanya sudah dia MRI. Sebagian besar 80% lebih saraf kejepit itu lumbar 4 dan 5 ya. 80% lebih pasien kita saraf kejepit itu di MRI lumbar 4 dan 5 karena ternyata lumbar inilah 5L dan 4L inilah penyangga ya. Itu penyangga ternyata ya, sangat vital ya peranannya ya. Maka kendorkan dari ginjal ke bawah sampai atas pinggul. Kendorkan dulu, jangan langsung ditotok semua, fokusnya jangan dulu ya. Fokusnya nanti sudah kendor dia. Ke atas lagi sampai ginjal. Sudah general treatment tadi ya, anggap saja sudah ada general treatment. Ini masih bisa dengan general treatment. Kalau jantung tadi tidak usah general treatment ya. Kalau ini bisa. Lalu fokus karena HNP-nya sebelah kanan, kaki kanan, maka kita fokus ginjal kanan sampai pinggul, terus sampai dia kendor. Lalu deteksi
kita bisa mendeteksi dengan menggunakan jempol kita, tekan ke bawah dari bagian yang paling cekung. Ini terasa cekung juga nih ya, tapi bukan ini bukan ke HNP-nya ya, tapi terasa nih ke perutnya ya. Terus lagi tekan lagi. Nah, ini cari bagian cekung kayak gini ya. Ini ada terasa bagian cekung di sini ya. Ini kita tekan dia, biasanya dia tebal ya. Walaupun cekung dia tebal, tidak balik dia biasanya. Ini masih bagus ya. Baliknya sedikit ya. Tipis dia kan? Tidak tekuk. Lalu fokus di situ. Tekan lagi di situ, sudah kita deteksi ya. Ini pas lembar 5 sekitar itu ya. Tekan lagi dia. Putarkan lagi. Tekan lagi dengan jempol kita. Nggak bisa dengan satu jempol, tumpuk jempol kita untuk menekan itu, untuk mengurai, menghancurkan perlemakan. Ini nggak terlalu masalah perlemakannya ya. Kalau badannya besar, lemaknya tebal, maka gunakan jempol kita. Tekan lagi dengan jempol satunya untuk menghancurkan perlemakan itu. Ketika lemak sudah tidak lagi menekan tulang, maka tulang akan kembali ke posisinya, maka saraf penjepit pun akan ada ruang ya. Tidak perlu dioperasi, maka cukup diatasi dengan mengurai perlemakan yang ada di kanan kiri tulangnya ya. Jadi masalah HNP bukan masalah tulang. Masalah saraf penjepit masalah lemak yang menekan tulang atau menarik tulang ya, hingga tulang bergeser menekan saraf. Solusinya bagaimana? Ditekan perlemakannya, dihancurkan, diurai perlemakannya. Sudah terurai semua perlemakannya, maka secara alami tulang akan disimpan ya. Demikian penanganan HNP. Yang terakhir itu saraf penjepit.